Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, pedoman hidup orang beriman adalah Al-Quran yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Al-Quran itu bernilai Rabbani, memiliki kandungan yang sangat menyeluruh dan berlaku sepanjang masa bagi seluruh umat manusia. Bagi yang beriman kepada Allah dan meyakini kebenaran Al-Quran, ia akan mendapatkan petunjuk kebenaran, nur ilahi yang bersumber dari Zat yang Maha Benar, sehingga ia tidak akan salah dan tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang, banyak peristiwa, permasalahan dan berbagai macam aktivitas yang harus dilalui. Di dalamnya juga terdapat suka dan duka, banyak hal yang baru yang senantiasa menanti manusia di hari esoknya. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita mengintensifkan kontak dengan Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai referensi dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran merupakan petunjuk terbaik dan sempurna. Al-Quran telah memberikan informasi tentang rahasia hidup. Al-Quran menunjukkan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kepada manusia mengenai alasan dan tujuan hidup mereka, kemana kehidupan mereka akan dibawa, serta di mana dan bagaimana mereka akan mengakhiri kehidupan di dunia yang fana ini. Al-Quran juga menuntun manusia untuk menuju kehidupan terbaik di dunia dan akhirat. Al-Quran mengatur metode-metode ibadah dan bermuamalah. Ia juga mengatur hubungan sesama manusia dan manusia dengan penciptanya. Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk tentang kehidupan di dunia saja, melainkan juga petunjuk mengenai kehidupan di akhirat. Kitab ini benar-benar lengkap dan mulia. Sayang sekali, masih banyak manusia yang tidak tertarik untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sahabatku, rahimakumullah, tujuan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran adalah untuk pedoman hidup manusia. Namun ternyata, banyak di antara kita memiliki pola hidup yang sama sekali tidak Qur'ani. Al-Quran hanya sebagai hiasan di rak buku atau sebagai mahar pernikahan. Mereka sama sekali tidak mempelajari dan mengamalkan kandungan kitabullah ini. Bahkan membaca ayat-ayatnya saja hanya di saat momen-momen tertentu. Faktor inilah yang membuat manusia kehilangan arah dalam menempuh tujuan hidup. Sungguh aneh jika ada seorang muslim mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran, padahal ia tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara kebenarannya sepanjang masa. Hukum-hukumnya melindungi hak-hak sebagai manusia. Aturan-aturannya begitu adil dan bijaksana, memberikan kemudahan dan solusi yang tepat dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup. Mereka justru lebih percaya pada undang-undang buatan manusia yang pembuatannya hanya berdasarkan pada nafsu dan kepentingan sesaat, tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran. Maka kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan dengan kedamaian, karena Al-Quran adalah sebuah pengumuman kepada seluruh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai rahasia-rahasia kehidupan di dunia dan di akhirat. Barang siapa mengikuti Al-Quran secara menyeluruh dan kontinu dengan penuh keikhlasan, maka bahagialah kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Namun barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dari jalan hidupnya, maka kesesatan dan kebinasaan yang akan menyambutnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hidup adalah perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan butuh petunjuk agar tidak tersesat. Petunjuk yang ada harus dipahami. Jika tidak dipahami, maka seseorang tidak akan dapat mengikuti petunjuk tersebut. Karena itu, setiap muslim wajib memahami isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup secara benar dan menyeluruh, tidak taklid buta dan memahami sepotong-sepotong. Karena sebuah kebenaran jika dipahami secara tidak benar, maka akan menyesatkan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendekatan memahami Al-Quran bisa dilakukan dengan memahami istilah-istilah, tema-tema, kasus-kasus, sejarah, dan berbagai persoalan lain yang disorot di dalam Al-Quran. Mengamalkan pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran merupakan inti atau puncak dari Al-Quran. Kitabullah ini bukan hanya dibaca dan dikaji, tetapi yang lebih penting adalah diamalkan. Bila kita sudah mengamalkan isinya, berarti betul-betul menjadikannya sebagai pedoman hidup yang kita inginkan. Doktrin Al-Quran tidak hanya sekedar terdapat di dalam lembaran mushafnya, tapi bagaimana doktrin-doktrin yang agung itu sebisa mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Mengamalkan isi Al-Quran berarti menjalankan petunjuk Allah serta mencari perlindungannya. Hal inilah yang mesti kita lakukan, karena tak satu pun aturan di dunia ini selain Al-Quran mampu melindungi dan mengayomi secara utuh dan menyeluruh. Banyak persoalan hidup yang tidak terselesaikan tanpa Al-Quran. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidupnya aman dan terlindungi, jangan jauh-jauh dari Al-Quran.